Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya Zuliskawati dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pada channel kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi kuliah saya tentang osteoporosis. Kalau pengen tahu tentang yang lain tentu joinlah dengan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk mata kuliah farmakoterapi 1 dan kali ini topiknya adalah mengenai penyakit osteoporosis dan terapinya. Baik, saya akan mulai. Oke ya, apa sih definisi dari osteoporosis? Jadi osteoporosis adalah termasuk penyakit tulang ya, bone disease yang bisa berkembang ketika terjadi penurunan densitas mineral tulang maupun massa tulang ya, dan atau jika terjadi penurunan atau perubahan dari kualitas maupun struktur dari tulang. Yang ini semuanya dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan tulang ya, yang dapat selanjutnya adalah meningkatkan risiko terjadinya patah tulang. Ya, ini adalah osteoporosis. Kalau bahasa kita lebih bahasa awam adalah keropos tulang begitu ya, keropos tulang. Seperti yang terlihat di samping gambarnya ya, pada tulang yang normal ini terlihat padat begitu, sedangkan pada osteoporosis maka terjadi semacam rongga-rongga seperti ini ya, sehingga gampang patah. Dan osteoporosis ini sendiri adalah suatu penyakit silent atau penyakit yang tersembunyi begitu. Selama belum terjadi kejadian patah tulang, kadang-kadang orang tidak merasakan terjadinya osteoporosis atau proses terjadinya osteoporosis, dan ini merupakan penyebab utama dari kejadian patah tulang terutama pada wanita usia menopause ya, maupun juga pada pria usia lanjut ya. Jadi ini adalah tentang osteoporosis. Nah, seringkali kita mendapat pertanyaan bedanya apa sih osteoporosis sama osteoartritis ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang osteoartritis. Nah, di sini kalau ngomong-ngomong tentang osteonya sama ya. Jadi persamaannya adalah sama-sama mempengaruhi tentang tulang ya. Dan juga persamaannya sama-sama terjadi pada usia lanjut yang disebabkan karena adanya proses degenerasi. Dan ini merupakan gangguan yang kronis ya. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi ya, tulang yang sehat, healthy bone ini rapat, sedangkan yang osteoporosis mengalami pengeroposan. Nah, dan selanjutnya untuk perbedaan, ya kalau osteoporosis ini adalah terkait dengan tulang keras seperti ini tadi ya, dan terjadi pengurangan massa tulang, sedangkan osteoartritis ini lebih kepada radang yang disebabkan karena berkurangnya kartilago ya, jadi tulang yang lunak atau tulang muda ya, sedangkan atau tulang rawan. Sedangkan osteoporosis ini melibatkan tulang keras begitu ya. Nah, sebetulnya adalah suatu hal yang fisiologis, normal dan alamiah ya, bahwa semakin bertambahnya usia, maka juga massa tulang ini akan berkurang begitu. Jadi massa tulang itu kalau kita lihat berdasarkan usia, itu akan meningkat paling tinggi mungkin seusia kalian ini ya, sekitar 20, 25 sampai mungkin sekitar 40 ya, 50 tahunan lah sampai sekian untuk pria dan ini wanita, dan massa tulang pria memang umumnya lebih kuat daripada massa tulang lebih besar ya, massa tulangnya itu lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Dan kemudian pada setelah usia 50-an ke atas, maka sebetulnya secara alami juga terjadi penurunan massa tulang pada pria, namun tidak terlalu drastis ya. Sedangkan pada wanita ini juga ada penurunan, tetapi ditambah dengan usia-usia di atas 50 ini adalah terjadinya menopause, sehingga bone loss-nya ini atau kekurangan berkurangnya massa tulang ini lebih drastis begitu, sehingga memang sering dijumpai, lebih banyak dijumpai pada usia pada wanita ketimbang pada pria ya, karena pada usia yang sama kita lihat dari sini,
kira-kira massa tulang pria itu masih cukup banyak gitu ya, masih cukup tinggi density-nya ya dibandingkan dengan wanita pada usia yang sama. Belum lagi ditambah dengan berkurangnya estrogen itu. Ya, jadi ini ya gambarannya. Nah, eh, sebelum kita ngomongin tentang penyakit ini, tentu kita harus paham dulu mengenai pengaturan dari pembentukan tulang. Jadi udah diatur nih sama pencipta kita ya, bahwa ada sel-sel tulang yang itu nanti akan ada yang mengatur begitu. Ada yang disebut osteoklas dan osteoblas. Jadi osteoblas ini adalah bisa dibilang adalah penyusun tulang gitu ya. Inilah yang aktivitas osteoblas itu nanti akan berkontribusi terhadap pembentukan tulang ya. Kemudian kalau osteoklas ini terjadilah resorpsi tulang atau penyerapan tulang yang nanti akan menyebabkan berkurangnya tulang. Sebetulnya proses ini adalah proses yang wajar di mana selama kita bertumbuh ya sejak bayi sampai tua gitu ya. Ada tulang-tulang yang memang harus dikurangi misalnya ya, sehingga kemudian terhenti atau tulang-tulang yang harus tumbuh begitu. Jadi itu proses yang wajar, ada keseimbangan antara osteoblas dengan osteoklas begitu. Ya. Nah, apa saja yang terlibat di sini? Mungkin gambar yang sebelah nanti akan lebih jelas. Jadi osteoporosis akan terjadi jika aktivitas osteoklas, resorpsi tulang ini lebih besar daripada osteoblas. Jadi lebih dominan. Ya, sehingga lebih banyak mengalami penyerapan atau resorpsi tulang. Nah, mungkin lebih jelas di sini ya. Jadi begini ya, anak-anak. Begini ya. Jadi osteoklas ini berasal dari suatu sel prekursor namanya hematopoietic stem cell. Ya, nanti dia akan berdiferensiasi menjadi preosteoklas, kemudian menjadi osteoklas ya. Nah, di permukaan preosteoklas ini ada satu protein yang namanya protein RANK. RANK ini singkatan dari Receptor Activator of Nuclear Factor kappa B ya. Nah, ketika preosteoklas ini diikat oleh ligannya, ligan untuk RANK namanya rankel. Jadi ligan itu kayak agonisnya ya diikat oleh RANK, maka nanti akan terjadi pematangan gitulah ya. Perubahan preosteoklas menjadi osteoklas yang kemudian dia akan bekerja untuk melakukan atau menyebabkan resorpsi tulang. Nah, di sisi lain ada osteoblas ya. Kita memiliki juga osteoblas. Osteoblas itu berasal dari prekursornya juga yang asalnya dari mesenchymal stem cell. Nah, yang menarik di sini mereka sebetulnya saling berinteraksi begitu. Osteoblas ini akan menghasilkan suatu protein namanya protegerin, osteoprotegerin. Osteoprotegerin ini kerjanya adalah mengikat rangkel. Mengikat rangkel, kalau rangkelnya diikat sama osteoprotegerin, maka rangkel nggak bisa berikatan dengan osteoklas. Ya, jadi kalau misalnya nggak berikatan dengan rang yang ada di preosteoklas, maka tidak terbentuk osteoklas. Sehingga diferensiasi dari osteoklas ini dihambat oleh osteoprotegerin ya. Jadi ketika OPG berikatan dengan rangkel sehingga tidak bisa berikatan dengan rang, maka terjadilah penghambatan terhadap resorpsi tulang ya. Sehingga nanti di sisi lain osteoblasnya nanti akan memicu suatu pembentukan tulang begitu ya. Ini adalah cara kerja dari osteoklas dan osteoblas. Nah, sekarang kita masuk kepada osteoporosis. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika osteoklasnya berlebihan aktivitasnya, maka akan terjadi resorpsi tulang, maka nanti akan terjadi osteoporosis. Nah, seperti apa sih penampilan kliniknya begitu ya atau gejalanya? Ya, umumnya
asimptomatik ya. Jadi kadang-kadang orang tidak merasa kalau massa tulangnya itu rendah begitu. Sampai kemudian terjadi ada fraktur misalnya. Ya. Jadi entah itu di hip ya atau mungkin di vertebral fraktur ya atau mungkin di tempat lain, ini yang sering terjadi. Jadi, orang baru paham atau mengetahui kalau ada osteoporosis ketika sudah mulai muncul fraktur, ya. Dan dari sekian macam, fraktur dalam osteoporosis, itu yang paling banyak adalah hip, jadi di panggul. Sorry, vertebral dulu, vertebral 700, kemudian hip yang dipanggul ya, kemudian baru nanti bagian-bagian yang lain. Nah, perubahan dari atau terjadinya osteoporosis pada vertebrae ini juga sebetulnya berkaitan juga dengan ini kalau usia lanjut itu simbah-simbah itu kan membungkuk ya, itu ya karena juga terjadi massa tulangnya mulai berkurang ya, sehingga mungkin jadi kurang kuat apalagi untuk menopang, sehingga jadinya, membungkuk begini, ya. Nah ini ya, jadi ini yang paling sering adalah terjadi pada panggul, karena ini yang menopang tubuh ya, menopang tubuh apalagi kalau misalnya orang yang gemuk begitu ya, nah ini bisa gampang patah di sini, hip atau di vertebra seperti ini ya, di vertebra. Jadi di ini. Nah, misalnya ada yang keropos gitu kan makin lama jadi makin membungkuk gitu ya, karena sebenarnya keropos dan itu menumpuk, beban berat juga ya. Ini adalah fraktur yang paling sering dijumpai pada osteoporosis. Nah, seperti apa sih patogenesis dari osteoporotic fracture itu? Jadi, pertama adalah dari faktor usia, kemudian juga faktor menopause ya, kemudian mungkin ada faktor-faktor clinical risk yang lain dan turnover, tulang yang tinggi. Yang ini semuanya akan menyebabkan, massa tulang yang berkurang ya, juga terjadinya kehilangan massa tulang yang lebih cepat ya, kemudian risiko untuk jatuh ya. Ya jadi, semuanya ini tadi ya, dan mechanical fall ya, jadi jatuh begitu. Ini inadequate peak bone mass maupun increased bone loss ini akan menyebabkan densitas tulangnya menjadi berkurang dan juga mengurangi kualitas dari tulang ya. Sehingga akan menyebabkan fragile ya, menyebabkan rapuh ya, menyebabkan tulang rangka itu menjadi rapuh. Kemudian, jatuh sendiri dan certain activity akan menyebabkan beban pada tulang itu meningkat, ya sehingga dengan pluk gitu kan, ada suatu beban yang mendadak begitu, maka terjadilah fraktur ya. Ini adalah, gambaran atau progres atau patogenesis dari suatu fraktur karena osteoporosis. Nah, apa saja faktor risikonya? Jadi beberapa faktor ini ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi adalah ya usia ya, kemudian, low BMI. Di sini yang kurus-kurus sekali ini juga, lebih lemah begitu ya. Jadi dia juga berisiko untuk gampang patah tulangnya. Kemudian ini menarik terkait dengan ethnicity, di mana Caucasian itu lebih rentan untuk terjadi osteoporosis dan paling Asia Tengah ya, kemudian nanti orang-orang Afrika itu yang kelihatannya kuat-kuat ya. Nah, itu yang paling kecil risikonya. Kemudian family history of fracture kan juga ya, rheumatoid arthritis mungkin juga bisa berkontribusi terhadap kejadian osteoporosis. Adapun hal yang atau faktor risiko yang bisa dimodifikasi itu misalnya hormon, seks hormon ya, low estrogen atau testosteron, kemudian kalsium dan vitamin D,
lifestyle yang inaktif, penggunaan alkohol, sigaret, terjadi hipertiroidism, kemudian mungkin ada kondisi GI ya, sehingga menyebabkan nutrisinya tidak adekuat ya, ada Cushing syndrome atau karena kelebihan steroid juga nanti bisa mengarah kepada osteoporosis. Penggunaan proton pump inhibitor ya, ada beberapa yang dilaporkan bisa berisiko walaupun berbeda-beda ya kekuatan atau kontribusi dari faktor risiko ini. Ya, ini merupakan satu gambaran menarik bagaimana pengaruh estrogen terhadap osteoporosis. Dari satu penelitian ini digambarkan bahwa atau dilaporkan bahwa estrogen itu bisa meningkatkan ekspresi dari rangligan. Jadi kalau rangligannya banyak, ya nanti akan berikatan dengan rang, maka nanti dia akan mengikat rang di preosteoklas sehingga kemudian menjadi activated osteoklas ya, hingga terjadilah resorpsi tulang begitu. Ya, ini adalah bagaimana peran estrogen, penurunan kadar estrogen ini menyebabkan osteoporosis. Ya, gambar berikut menunjukkan adalah kalsium homeostasis yang juga bisa berpengaruh terhadap regulasi tulang tadi ya, di mana pada kondisi normal homeostasis kalsium, jadi kalsium itu di dalam darah adalah sekitar 9 sampai 11 mg per 100 ml. Ketika terjadi kalsium levelnya meningkat, ya nanti akan memicu thyroid gland untuk menghasilkan kalsitonin, ya, maka nanti akan disimpan. Kalsitonin ini akan stimulate calcium salt deposit di bone ya. Maka kalsium darahnya berkurang. Ya. Jadi ketika kalsiumnya turun, maka nanti akan memicu glandula paratiroid ini melepaskan paratiroid hormon. Paratiroid hormon nanti akan memicu osteoklas mendegradasi bone, ya, mendegradasi tulang, ya, sehingga nanti akan melepaskan kalsium ke dalam darah, sehingga kembali lagi menjadi normal begitu. Jadi ketika kalsium dalam darah itu berkurang, maka nanti akan memicu kelenjar paratiroid melepaskan PTH, sehingga kemudian PTH ini akan memicu osteoklas ya untuk mendegradasi tulang atau meresorpsi tulang, sehingga akan terjadilah kalsiumnya lepas ke darah sehingga normal kembali. Nah, ini adalah suatu regulasi. Nah, ketika ini berjalan dengan tidak normal juga, terjadi peningkatan kadar paratiroid hormon ya, hiperparatiroid hormon, maka bisa terjadi tadi osteoklasnya menjadi terlalu aktif dan terjadilah resorpsi tulang. Jadi dikeroposin ya tulangnya, sehingga untuk sebetulnya adalah agar kalsiumnya nanti lepas di dalam darah. Ya, jadi seperti itu ya untuk kalsium hemostasis, yang itu nanti jika terjadi ketidaknormalan bisa mengalami juga osteoporosis. Nah, bagaimana cara mengetahui mengenai penyakit ini? Ya, sejauh ini ada satu screening yang namanya DEXA scan ya, yang merupakan metode yang paling reliable, dan sebaiknya untuk wanita dengan usia 65 tahun ke atas dan lebih tua itu secara rutin di screen untuk osteoporosis ya. Kalau di negara-negara maju mungkin sudah biasa seperti itu, dan untuk pria usia 70 tahun ke atas ya. Nah, kalau ada juga yang muda-muda, yang wanita lebih muda itu yang memang punya risiko ya, misalnya dia menggunakan
kortikosteroid dalam jangka panjang dan sebagainya, itu ada risiko, maka juga sebaiknya dilakukan screening dengan DEXA ini ya. Jadi orang-orang dengan glukokortikoid, anti estrogen, anti testosteron begitu, maka juga sebaiknya dilakukan screening. Ini alatnya seperti ini, tinggal tiduran dan nanti ada semacam alat untuk scan begitu ya. Menggunakan X-ray ya. Nanti ada 2 foton yang diemisikan melalui satu tabung X-ray yang kemudian nanti, bisa mengukur bone mineral density ya, yang ini merupakan prediktor terhadap terjadinya fraktur. Nanti akan ada suatu ukuran begitu ya, yang namanya T-score ya, rating system, di mana untuk namanya, low bone density itu kalau T-score-nya itu adalah, -1 ke bawah ya. Jadi maksudnya kalau -1, -2 seperti ini. Makin ke sini ya, ini berarti udah makin berat osteoporosisnya. Tapi kalau masih setengah, 0 ke atas begitu, maka ini termasuk yang healthy ya, bone mineral density. Nah, ya, ini adalah satu contoh ya bentuk hasil dari DEXA screen. Ini kebetulan, nama saya sendiri ya, ini kebetulan saya pernah mencoba DEXA screen, waktu itu kebetulan dapat, gratisan begitu ya, general check up di Manipal Hospital di Malaysia. Itu mereka melakukan juga, DEXA scan dan ya alhamdulillah dari, eee, T-score maupun juga C-score-nya masih normal ya, masih dalam rentang yang normal. Ya, jadi sekali lagi klasifikasinya adalah untuk menyebutkan osteoporosis, kalau T-score-nya itu adalah, -1 sampai ke atas begitu ya. Kemudian kalau sudah -1, -2,5 udah osteopenia. Kalau sudah di atas -2,5 jadi ke bawah ya, -2,5 ke bawah itu sudah osteoporosis. Kalau udah di bawahnya lagi dari -2,5 itu sudah, severe dan ada risiko besar untuk mengalami fraktur ya. Ya, jadi DEXA scan itu digunakan untuk mendeteksi risiko fraktur ya, mengkonfirmasi diagnosa osteoporosis, kemudian menetapkan rate of bone loss-nya ya, dan bisa juga untuk melihat respon dari suatu terapi. Nah, beberapa tes laboratorium lain yang bisa dilakukan untuk ikut mendukung diagnosa dari osteoporosis adalah, CMP, kreatinin kalsium alkalin fosfatase, kemudian, vitamin D ya, kemudian kalsium ya. Jadi ini adalah beberapa yang bisa berhubungan dengan, osteoporosis tadi ya, paratiroid hormon ya, kemudian ada lagi beberapa jenis ya, immunofixation, testosteron dan juga kortisol. Ya, ini untuk mendukung ini adalah beberapa laboratorium tes tambahan ya untuk mendukung diagnosa, osteoporosis. Nah, oke, kalau seseorang sudah terdiagnosa osteoporosis ataupun, mendekati gitu ya atau harus bersiap-siap karena faktor usia, maka yang bisa dilakukan untuk mencegah adalah, pertama adalah nutrisi yang adekuat ya, terutama adalah kalsium, vitamin D, di mana kalsium perlu, diberikan melalui susu atau mungkin dari preparat yang lain ya, kemudian vitamin D juga. Kemudian juga ya olahraga, jangan merokok, jangan alkohol ya, kemudian mengurangi risiko jatuh ya, dan sebagainya. Ini adalah beberapa, cara untuk prevent. Tetapi kalau memang sudah mengalami, maka, bisa dilakukan beberapa pengobatan, yaitu menggunakan,
estrogen, tetapi ini tidak terlalu direkomendasikan sebetulnya. Kemudian yang utama yang ini ya, jadi yang diutamakan adalah penggunaan obat-obat golongan bifosfonat ini ya, ditambah dengan teriparatid dan denosumab. Raloxifene ini juga sekarang sudah tidak terlalu direkomendasikan ya, karena ini nanti lebih terkait dengan estrogen. Ya, jadi kalau diklasifikasikan, maka untuk osteoporosis ini obatnya adalah golongan antiresorptif sama yang anabolik. Antiresorptif berarti dia mencegah resorpsi tulang ya, mengurangi bone resorption, dan ini merupakan agen yang paling utama yang dipakai, yaitu golongan bifosfonat, bisa dengan SERM. SERM itu adalah Selective Estrogen Receptor Modulators ya, seperti raloxifene atau estrogen sendiri dan denosumab. Cuman yang sekarang, kalau guideline yang sekarang ini memang kita perlu tahu bahwa ini pernah dipakai ya, cuman SERM dan estrogen ini sudah tidak terlalu diutamakan begitu ya, karena estrogen sendiri juga karena hormon ya, hormon reproduksi kadang-kadang juga memiliki efek-efek samping yang lain begitu, terutama kayak kanker dan sebagainya begitu. Jadi perlu kehati-hatian. Kemudian untuk yang anabolik berarti yang menstimulasi bone formation, sampai saat ini baru ada teriparatide. Ya, kita lihat ya, jadi sekali lagi terapi untuk osteoporosis ini ada dua pendekatan, yaitu mencegah aksi dari osteoklas ya, dan meningkatkan atau memicu dari osteoblas begitu. Nah, di sini bifosfonat ini nanti akan bekerja menghambat osteoklas di sini ya, dia akan binds to bone, menghambat osteoklas ya. Kemudian denosumab ini dia adalah suatu rangkel inhibitor. Jadi sudah dijelasin tadi di bagian depan, kalau rangkelnya diikat ya oleh suatu agen, maka dia tidak bisa berikatan dengan rang yang ada di permukaan preosteoklas, sehingga tidak terjadi osteoklas dan tidak terjadi aktivasi dari osteoklas ini ya, terjadi resorpsi tulang. Nah, kalau untuk yang jalur osteoblas ini baru ada teriparatide ini ya, yang banyak dipakai. Sedangkan untuk estrogen terapi ataupun SERM atau hormon ini juga sebetulnya bisa digunakan ya, tetapi memang tidak begitu diutamakan atau tidak begitu direkomendasikan karena efek sampingnya. Ya, jadi guideline dari American College of Physicians terkait dengan osteoporosis misalnya ada beberapa rekomendasi di mana ACP ini merekomendasikan klinisi untuk menawarkan pharmacologic treatment, yaitu adalah alendronat, trisedronat, dan zoledronic acid, semuanya adalah bifosfonat atau denosumab untuk mengurangi risiko hip maupun vertebral fracture pada woman yang osteoporosis. Ya, ini strong recommendation. Jadi memang ini sarannya itu obat-obatannya. Kemudian penggunaannya adalah merekomendasikan selama paling tidak 5 tahun ya. Jadi tentu saja ini mungkin akan bervariasi satu orang dengan yang lain ya, tetapi paling tidak selama 5 tahun dan kemudian diamati perkembangannya. Kemudian juga bifosfonat bisa juga diberikan pada men ya, jadi pada pria untuk mengurangi risiko fraktur pada vertebral ya. Untuk pria yang memang dia juga terdiagnosa osteoporosis. Kemudian untuk rekomendasi berikutnya, ACP ini tidak menyarankan monitoring bone density
during 5-year pharmacologic treatment period for osteoporosis in women. Ini rekomendasinya lemah sih, jadi mungkin sifatnya sebagai pengingat aja karena manfaatnya tidak terlalu signifikan begitu. ACPM juga merekomendasikan untuk tidak menggunakan estrogen terapi atau plus progestogen ya maupun raloxifene untuk treatment osteoporosis yang saya sampaikan. Jadi dulu mungkin karena dianggap bahwa ini karena postmenopause sehingga kemudian kekurangan estrogen, sehingga kalau dikasih estrogen mungkin akan bisa mengembalikan. Ternyata mungkin ini tidak terlalu signifikan begitu dan efek sampingnya juga ada sehingga ini tidak disarankan. Jadi sampai saat ini yang lebih diutamakan adalah menggunakan golongan bifosfonat tadi sama denosumab. Kemudian ACP merekomendasikan pada klinisi untuk membuat keputusan apakah akan memberikan terapi pada orang wanita dengan usia di atas 65 tahun gitu ya, yang mereka memiliki risiko fraktur. Dan itu harus didiskusikan berdasarkan patient preference, fracture risk profile, dan benefit harm, serta cost of medication ya. Jadi ya karena kalau udah usia 65 tahun ke atas itu memang risikonya besar, perlu didiskusikan apakah akan diberikan terapi dan terapinya apa pilihannya. Ini rekomendasinya dan ya ini adalah obat-obatnya. Jadi sekali lagi untuk obat-obat bifosfonat yang sering dipakai adalah alendronat, risedronat, ibandronat, dan zoledronic acid ya. Ini semuanya bisa digunakan untuk osteoporosis ya, baik yang disebabkan karena glukokortikoid atau karena postmenopausal ya. Ya, dan juga men dengan low bone density. Ini bisa menggunakan obat-obat bifosfonat. Jadi dia pekerjaannya adalah dengan cara akan taken up by the osteoclast, kemudian dia akan menginaktivasi. Jadi dengan dia berikatan dengan bifosfonat, osteoclastnya menjadi inaktif sehingga dia tidak lagi bekerja untuk meresorpsi tulang begitu. Kemudian nanti osteoklastnya akan mengalami apoptosis ya, sehingga kemudian ya akan mencegah resorpsi tulang begitu ya, sehingga tulang akan jadi kan nanti tulang akan mulai kuat lagi atau walaupun tidak seperti pada saat muda, tapi osteoblastnya itu kan tetap akan bekerja. Osteoblastnya nanti akan menyusun tulang-tulang baru begitu ya, sel-sel tulang baru. Kalau tidak diganggu sama osteoklas maka nanti akan menjadi lebih kuat begitu. Akan mencegah terjadinya osteoporosis. Inilah dosisnya, bisa dibaca sendiri ya, dan saya kira bisa dilihat pada berbagai textbook ya terkait dengan obat. Ini adalah bisa dengan biasanya dengan tablet, ada beberapa yang menggunakan intravena. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan kontraindikasi pada orang-orang dengan hipokalsemia ya. Kemudian yang creatinine clearance-nya kurang dari 30 cc per menit. Kemudian kalau untuk zoledronic acid masih bisa 35. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk penggunaan oral itu perlu digunakan dengan cara duduk tegak begitu. Karena ada kemungkinan gangguan motilisasi esofagus. Gini, untuk penggunaan oral itu perlu perhatian terutama pada mereka yang memiliki gangguan motilitas esofagus atau tidak mampu untuk tegak atau duduk sedikitnya 30 menit untuk alendronat, risedronat, atau 60 menit untuk ibandronat gitu ya. Jadi ini lebih kepada hati-hati atau warning ya, bukan berarti tidak boleh ya. Jadi UGI symptom atau upper gastrointestinal symptom itu bukanlah contraindication untuk oral dosing. Cuman memang harus hati-hati karena untuk menggunakan obat ini karena bisa mengiritasi saluran cerna,
maka harus diminum pada perut kosong setelah puasa semalam dengan posisi tegak gitu ya, dengan air yang banyak 200 sampai 250 ya. Dan pasien tidak boleh makan atau berbaring sedikitnya 30 menit untuk alendronat dan risedronat atau 60 menit untuk ibandronat. Kemudian perlu tambahan suplemen kalsium atau vitamin D ya. Namun jika menggunakan dikonsumsi pada waktu yang berbeda pada hari tersebut. Jadi misalnya ini pagi, nanti suplemennya bisa sorenya gitu. Ya, ini adalah untuk penggunaan bifosfonat. Nah, apa yang perlu diperhatikan terkait dengan keamanan? FDA memberikan arahan perlu berhati-hati terhadap kemungkinan atypical fracture pada pasien menggunakan bifosfonat. Jadi setelah menggunakan bifosfonat itu malahan mungkin bisa terjadi fraktur juga. Ada beberapa yang dilaporkan demikian. Untuk itu perlu dievaluasi semua pasien yang menunjukkan nyeri sekitar paha untuk memastikan kemungkinan terjadinya fraktur pada femur. Kemudian juga hentikan penggunaan obat antiresorptif yang poten pada pasien yang mengalami atypical fracture dan perlu reevaluasi secara periodik terhadap kebutuhan pasien untuk melanjutkan terapi bifosfonat, terutama untuk pasien yang sudah menggunakan lebih dari 5 tahun. Jadi penggunaan obat ini kan bukan obat yang sebentar ya, karena penyakitnya sendiri kan penyakit yang kronis ya, jadi harus digunakan dalam jangka panjang. Namun demikian perlu direevaluasi karena tadi ada risiko, ini menarik ya, saya juga tidak tahu penyebabnya, tetapi beberapa dilaporkan setelah menggunakan bifosfonat ada yang mengalami atypical fracture. Nah, sehingga ada istilah bifosfonat holiday, yaitu penghentian bifosfonat, yaitu istilahnya a drug holiday, selama 1-2 tahun setelah penggunaan selama 10 tahun. Jadi misalnya pasien sudah menggunakan 10 tahun, bisa dihentikan dulu 1-2 tahun penggunaannya. Untuk pasien dengan risiko lebih rendah, pertimbangkan drug holiday setelah 4-5 tahun stabil. Jadi maksudnya gini, jadi memang sebaiknya tidak terus sampai apa namanya selamanya gitu ya. Tapi harus ada holiday-nya, liburan dulu untuk tidak menggunakan bifosfonat ya. Jadi kalau risiko frakturnya tinggi itu paling enggak setelah 10 tahun ya kalau umurnya sampai ya. Itu kemudian 1-2 tahun holiday. Nanti dilanjutkan lagi. Kalau yang risikonya lebih rendah, maka dari penggunaan itu 5 tahun dulu, kemudian holiday, ya 1 tahun begitu ya, kemudian nanti terusin lagi. Namun demikian, pantau bone mineral density maupun bone turnover selama drug holiday. Kalau misalnya ternyata bone mineral density-nya turun, atau markernya meningkat, turnover-nya, maka ya mungkin harus dimulai lagi terapinya begitu. Jadi memang itu nanti sifatnya juga individual. Ya. Apakah semua bifosfonat sama? Ya, beberapa ini memiliki perbedaan terutama adalah farmakokinetik ya. Jadi kalau alendronat ini dia lebih lama, long half life-nya. Solendronat acid ini adalah intermediate. Risendronat ini yang paling short ya. Kemudian untuk drug holiday-nya sendiri, alendronat ini bisa 3-5 tahun, solendronat 3 tahun, risendronat 1 tahun. Ya, ini karena tergantung juga dari mungkin half life-nya. Nah, bagaimana dengan denosumab ya? Kalau tadi adalah tentang bifosfonat, maka ini adalah tentang denosumab yang ini merupakan sebentar. Ini merupakan antibodi monoklonal terhadap rangkel ya. Jadi sekali lagi denosumab itu dia akan mengikat ini rangkel, ini denosumab. Jadi pada yang sudah saya jelasin untuk mengaktifkan osteoklas itu nanti akan berikatan dengan rangkel. Tapi ketika rangkelnya diikat oleh denosumab, maka nanti akan semakin sedikit yang berikatan dengan rangkel
yang berikatan dengan rang di osteoklas, maka resorpsi tulang akan terhambat begitu. Dosisnya adalah 60 mg subcutaneous injection setiap 6 bulan. Efeknya dia bisa meningkatkan PMD 9% after 3 years ya, dan juga bisa meningkatkan HIP PMD ya 4-5%. Ya, ini gambaran yang sama sih sebetulnya ya. Jadi dia suatu monoklonal antibody dari human, dia akan mengikat rangkel ya. Nah, di sini rangkel denosumab, nah sehingga dia tidak bisa berikatan dengan rang ya, dengan rang sehingga dia tidak ya nggak berikatan dengan rang sehingga tidak terjadi osteoclast formation akan inhibited, sehingga nanti osteoclast function and survival juga akan inhibited, bone resorption akan inhibited ya, terjadilah apoptotic osteoclast juga. Ya, ini adalah denosumab kerjanya. Oke. Nah, kalau tadi adalah untuk menghambat resorpsi, maka yang satu ini adalah yang sifatnya anabolik, yaitu menstimulasi pembentukan tulang. Di sini dia adalah di sini ya akan berikatan dengan reseptor PTH ya, kemudian dia nanti akan mengaktifkan osteoblast begitu ya, mengaktifkan osteoblast sehingga dia nanti akan memicu pembentukan tulang baru begitu ya. Jadi kalau bifosfonat tadi di aspek sini, kalau ini di sini ya. Nah, ini bisa diberikan untuk pria ataupun wanita postmenopause dengan osteoporosis yang memiliki risiko tinggi fraktur. Ada beberapa efek samping, artralgia, penusia ya, dan juga ada kemungkinan di hewan itu dijumpai ada osteosarkoma, risiko osteosarkoma. Jadi ya harus berhati-hati. Ya, oke ya. Jadi kalau kita summary-kan, maka untuk osteoporosis, maka agent yang dipakai adalah anti-resorptive agent yang akan mencegah kehilangan tulang dan menjaga arsitektur dari tulang, akan meningkatkan kualitas dari tulang, akan mengurangi risiko fraktur terutama pada vertebral ya untuk semua agent. Contohnya adalah alendronat, trisedronat, zoledronic acid, dan denosumab ya, yang sudah terbukti mengurangi risiko dari hip maupun non-vertebral fracture. Kemudian yang satunya adalah anabolic agent, yaitu teriparatide. Ini adalah rekombinan human parathyroid hormone. Dia akan increase bone density and size, akan meningkatkan kualitas tulang, dan juga sama ya, dia mengurangi risiko vertebral and non-vertebral fracture. Ya, jadi nah, apa kira-kira peran apoteker dalam hal ini? Karena kita bukanlah yang menentukan dari macam obatnya, tapi kita perlu tahu juga, maka kita bisa melakukan konseling pada pasien terkait dengan kepatuhan menggunakan obat. Sekali lagi kalau tadi kita lihat bahwa pengobatannya itu bukan seminggu 2 minggu ya, tetapi bertahun-tahun ya. Jadi harus dilakukan secara tekun. Nah, ini kita bisa meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian menjelaskan cara penggunaan obatnya, terutama untuk obat bifosfonat yang memerlukan kondisi khusus harus tegak. Kemudian jangan berbaring dulu sampai 30 atau 60 menit begitu ya. Kemudian mengingatkan pasien terkait pentingnya non-farmakologi, misalnya menjaga asupan kalsium, mengurangi berat badan jika memang jadi mengurangi berat badan itu terutama terkait dengan mungkin faktor risiko ya, jatuh, olahraga yang sesuai. Kemudian mengingatkan pasien untuk melaporkan pada apoteker atau dokter jika ada efek-efek yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat tersebut. Ya, oke ya. Jadi demikian untuk topik hari ini. Selanjutnya nanti kita akan bisa diskusikan pada saat synchronous meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.